Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong, saya Sekarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Masih summer memangnya, jadi kita tuh pakaiannya masih dalam rangka warna-warnanya juga masih warna-warna musim panas ya. Cerah, Cerah-cerah ya, kayak warna cerah. bunga-bunga. Tapi ini memang secerah dan juga sebahagia hati kita setiap menyapa para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya Sam ya. Yeah. Ya, Kalau untuk apa? Mbak-mbak PM ini di sana masih ini ya, masih musim liburan nggak sih anak-anaknya atau udah mulai seperti biasa berkegiatan ya di Victoria Park ya dengan segala Ya, aktivitas? masih banyak ya kegiatan-kegiatan summer ya di Hong Kong Mm-mm. ya. Jadi masih ada Toy Story yang Toy bisa Story, ya ya. bisa motret-motret sampai Mm-mm. Agustus tengah 1 Mm-mm. ya. Teman-teman semua yang dari Indonesia juga ya, kalau mau kunjungi di Tsim Sha Tsui situ Mm-mm. ya, bisa ada giant Buzz Lightyears ya. Oh, Dan selain itu di Hong Kong juga ada pesta komik pesta ya, yang seneng komik. ini Ini ya ini tahunan kan acaranya Sam ya kalau nggak salah ya. yang seneng komik ya. Wah, ini tanggal 24 sampai tanggal 28 Juli di Hong Kong Convention and Exhibition Center Mm-mm. ya. Pekan nama dikatakan Pekan Raja Komik Anima Mm-mm. dari game Hong Kong atau yang lebih dikenal dengan ACGHK ya, sudah berlangsung lebih dari 2 dekade Oh, lama banget. dan menjadi ajang kumpul terbesar para penggemar anime dan gamer di kota Hong Kong ini ya. ACGHK adalah pertemuan terbesar pencinta anime dan game di Hong Kong, menarik para penggemarnya Mm-mm. ya, yang seneng anime, komik, video game ya, barang koleksi yang langka dan edisi limited edition Mm-mm. serta musik untuk tahun 2026. Acara ini semakin besar dengan perluasan ruang pameran di Hong Kong Convention Exhibition Center di Wan Chai ya, teman-teman Mm-mm. semua, yang melonjak dari 19.000 hampir 20.000 meter persegi di tahun 2024 menjadi 30 hampir 35.000 meter Oh. pada tahun 2025 ya. Dan diisi dengan 800 tan. Wih, Banyak banget ya. banyak ini ya nggak? Mm-mm. Juga ada pengunjung bisa menemukan merek-merek ternama internasional dan pavilion bertema dari berbagai IP Mm-mm. anime ya yang populer, termasuk pengalaman imersif dengan teknologi canggih. Cosplay tetap jadi daya tarik utama ACGHK Wah, dengan cantik-cantik, kompetisi. Wah, ganteng-ganteng. nah itu cosplaynya Yang seru paling sih. ditunggu-tunggu ya. Itu dia orang bisa aja tuh make up pakai, Iya. they Dan spend a mirip lot of banget time. ya. Mirip banget loh sama tokoh Iya, yang iya, ada di iya, iya. anime itu. Keren banget sih. Iya, jadi kadang-kadang saya bilang itu bawa pedang segala Iya, macam. iya. Ya, nggak? Kalau orang yang paling totalitas yaitu cosplayer ya. Sampai dilukis-lukis, sampai topengnya segala macam lengkap banget sih. Betul. Ya, nggak? Keren lah pokoknya ya teman-teman semua ya. Mm-mm. Jangan lewatkan Mm-mm. ya, itu 24 sampai tanggal 28 di Hong Kong Convention Exhibition Center. Oke, ini masih ada waktu dan saya juga mau mengajak di bulan Agustus itu ada Dieng Culture Festival. Jadi Dieng Wih, Culture Festival itu di sana
ada kayak kemarin ketika perayaan Waisak ya, ada menerbangkan lampion lagi, kemudian ada juga jazz di atas awan gitu kan, dan ada berbagai kirap-kirap dan yang menggabungkan antara yang tradisional dan modern, semuanya ada di sana. Untuk mengetahui seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Pelaksana dari Dieng Culture Festival, Mas Alif. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan nih, kalau Anda mau liburan ke Indonesia di bulan Agustus, saya sarankan Anda mampir ke Dieng Cultural Festival yang diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Karena ini kalau di Indonesia sendiri merupakan salah satu festival yang sangat terkenal dan dinanti-nanti nih, karena perpaduan antara yang modern, yang tradisi, dan yang paling menarik adalah adanya prosesi pemotongan rambut anak gimbal. Dan daripada saya cerita, lebih baik kita langsung ngobrol-ngobrol aja bersama dengan Ketua Pelaksana Dieng Culture Festival 2026, ada Mas Alif Fauzi. Mas Alif, gimana kabarnya? Sehat-sehat Mas Alif? Ya, alhamdulillah sehat. Semoga yang di semua tempat ini para pendengar sehat semuanya, kalau pemirsa sehat semuanya. Amin, amin. Ini kalau di Dieng nih lagi dingin ya Mas Alif ya, katanya ya? Ya, ini sudah mulai masuk musim dingin di Dieng. Jadi ada yang mengatakan Dieng ini kayak Eropanya Indonesia ya. Jadi beberapa minggu terakhir ini banyak wisatawan yang berkunjung justru ingin melihat fenomena esnya Dieng yang kami sebut dengan gunung pas itu. Seperti itu. Benar. Dan ini karena kan pendengar kita kan dari Hong Kong nih Mas Alif ya. Di sana tuh kalau lagi musim hari-hari begini nih lagi panas-panasnya nih Mas Alif. Panasnya panas banget. Jadi kalau mau cari yang dingin-dingin kan kalau di Hong Kong masih lama ya. Jadi bolehlah ke Dieng dulu, karena yang uniknya di sana ketika musim panas malah puncaknya dari musim dingin ya. Sampai berapa nih Mas dinginnya? Kalau pagi nanti bisa minus sih sebenarnya, bisa 0 minus atau ya. 5 derajatan lah. Jadi, Iya. tapi Kelihatan juga sih. setiap hari naik turun juga sih. Naik turun juga ya. Karena Mas Alif juga bajunya nih baju dingin ya. Iya, biasanya pakai sarung juga ini. Seru banget. Tapi kita mau diceritain mengenai Dieng Culture Festival 2026 kali ini dong Mas Alif. Ya, baik. Alhamdulillah Dieng Culture Festival tahun ini menjadi gelaran yang ke-16 ya buat kami dengan nama Dieng Culture Festival. Awalnya ada beberapa nama juga sebelum nama Dieng Culture Festival. Dan kami mengambil tema culture for harmony. Jadi memang ini untuk keharmonisan ya, baik manusia dengan manusia dan alam sekitarnya, dan tentu ini bagian daripada kami manusia yang memang harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan memang gelaran DCF tahun ini kami selenggarakan di 28 sampai 30 Agustus selama 3 hari 2 malam dengan beberapa kegiatan. Jadi kelebihan daripada Dieng Culture Festival adalah event ini menjadi satu event yang didukung oleh beberapa sub-event. Jadi kalau yang utamanya pasti kami angkat culture-nya, yaitu pencukuran anak berambut gimbal atau gembel. Tapi ada beberapa sub-event yang menarik, seperti ada Kongko Budaya, ada festival caping gunung. Jadi kita ajak pengunjung itu tidak hanya melihat saja, tetapi juga ikut beraktiviti. Jadi konsep kami tidak hanya something to see, tapi something to do. Kita ajak something to feel, something to learn. Dan ini bagian daripada event Dieng Culture Festival. Jadi selain itu juga nanti wisatawan bisa melihat gelaran tarian tradisional Dieng. Terus juga kita ajak untuk melihat makanan-makanan khas Dieng yang berada di beberapa tenda. Bahkan nanti di wisatawan yang ikut dalam paket partisipan kami akan mendapatkan beberapa souvenir ya. Jadi ada batik juga, batik sini, ada caping, ada
makanan-makanan khas seperti karika dan yang lain, dan tentu juga ada beberapa kegiatan seperti penerbangan lampion yang nanti wisatawan akan mendapatkan fasilitas langsung ketika mengikuti paket partisipan kami. Jadi seperti itu. Selain juga akan menikmati satu gelaran musik ya di malam hari untuk menambah suasana dan membuat sesuatu yang berbeda. Tentunya di dingin-dinginnya dia akan menikmati musik jazz atas awan seperti itu. Wah, seru banget ini sih yang ditunggu-tunggu ya. Jazz di atas awan ini sambil bisa makan mie ongklok gitu ya. Iya, banyak juga makanan-makanan khas Dieng, ada mie ongklok, ada sate, domba Dieng, nanti karena ada festival juga domba Batur ya, jadi dombanya itu kayak soundship, jadi biasanya wisatawan boleh berfoto bareng, bahkan kalau tertarik nanti boleh membeli juga di situ. Oh, jadi dombanya Ada berbeda. samping. Heeh. Ya. Oke, kalau pusat kegiatannya ini di mana, Mas? Seperti yang ada di gambar di belakang Mas Alif nggak sih nih? Iya betul, jadi ada di area Kompleks Candi Arjuna, jadi wilayahnya lumayan luas, jadi ada di Kompleks Candi Arjuna ini ada di sebelah timur juga ada lapangan namanya lapangan Arjuna, dan di sebelah barat ada lapangan Pandawa, jadi dan bahkan ada juga area Gatot Kaca, jadi yang ini di Dieng Kaltara Festival ini wisatawan nanti bisa mengikuti beberapa rangkaian kegiatan di beberapa tempat. Jadi kalau di timur Candi Arjuna, jadi sekitar 100 meter dari candi yang ada di belakang saya ini nanti di situ ada seremonial pembukaan, ada pembukaan aksi Dieng bersih, dan juga di situ ada festival domba serta ada beberapa kegiatan yang nanti bisa dinikmati oleh wisatawan. Dan di area utama nanti di hari kedua ini nanti akan melihat pencukuran anak berambut gimbal yang memang dimulai dari arak-arakan kirab budaya dari pemangku adat di desa wisata Dieng Kulon yang akan berkeliling mana kirab budaya ini juga kita buka untuk beberapa wisatawan yang ingin berkenan dengan mengikuti kirab, yaitu mereka akan mendapatkan satu penghargaan dari kami berupa pin. Syaratnya adalah mereka harus berpakaian adat Nusantara. Jadi seperti itu. Dan dari jalan nanti menuju beberapa area. Jadi di sebelah utara Candi Arjuna ada area Dharmasala untuk pengambilan air, karena di prosesi hari kedua ini nanti akan ada jamasan sampai pencukuran serta ngalap berkah. Jadi di hari kedua ada di area candi. Selanjutnya di hari pertama malam sebetulnya ada di barat yang kita sebut dengan area lapangan Pandawa. Jadi di lapangan Pandawa ini lapangannya lebih luas. Di situlah ada gelaran selain ada pembukaan kesenian tradisional, ada sendera tari, nanti ada beberapa penampilan dari para pemusik. Insya Allah kami siapkan juga dari beberapa talent yang akan menampilkan musik mereka di suasana yang dingin seperti itu. Dan di hari kedua nanti ada puncaknya, di situ ada penerbangan lampion. Jadi ini menarik. Dan juga ada juga di area Gatot Kaca, di mana di area Gatot Kaca ini akan ada puncaknya Festival Kopi Banjarnegara. Jadi memang Festival Kopi Banjarnegara ini sudah diadakan sekitar 3 bulan yang lalu. Dan ini puncaknya nanti akan ada di Dieng. Nanti akan ada kopi Arabica Dieng, Robusta, dan lain-lain yang akan kita kenalkan kepada wisatawan. Selain juga yang tadi saya sampaikan, nanti wisatawan juga akan mengikuti, bagi yang berpartisipasi akan mengikuti Festival Caping Gunung, juga ada beberapa event-event, sub-event lain. Jadi seperti itu. Jadi areanya lumayan luas, ada di area cagar budaya, Kementerian Kebudayaan yang berada di Dieng, seperti itu. Oke, seru banget. Dan saya ini tertarik sama lampion-lampionnya nih, karena kalau malam hari apalagi di candi ya, kompleks candi ini pasti cantik banget, nggak mau kalah sama yang di Borobudur beberapa waktu lalu ya. Tapi berapa ribu yang akan diterbangkan nih, Mas Alif?
Rencana sekitar 5.000 sampai sampai mungkin 7.000-an lah ya. Jadi Wah. ini karena kita buka untuk memang paket partisipan namanya, di mana sebetulnya kita tidak jualan tiket, tetapi kita jualan paket partisipan. Jadi kita sebut adalah wisatawan yang berpartisipasi untuk mendukung event ini, karena event ini jujur bukan event yang hanya profit oriented, tapi benefit oriented, karena kami memang melahirkan event ini dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat, yang tentunya kita berharap Dieng ini menjadi nama yang dikenang oleh semua yang datang, bahkan yang belum datang pun akan mendengar kelebihan daripada Dieng. Sehingga memang kita juga membidik tidak hanya wisatawan datang di event saja, tetapi di setelah event, kalau berbicara dalam 1 tahun mungkin ada 365 hari ya, minimal ada 300 hari yang menjadi target kami, akan banyak wisatawan hadir di Dieng. Gitu. Dan ini sudah kami rasakan dari gelaran event pertama yang pada akhirnya kunjungan wisatawan di Dieng meningkat, dan sehingga tentu ekonomi pariwisata meningkat juga. Dan alhamdulillah ini adalah bagian daripada kita bisa melestarikan budaya yang dulunya mungkin banyak orang Dieng sendiri tidak tertarik, bahkan jadi katakan juga sempat malu juga kalau anaknya berambut gimbal. Sekarang menjadi kebanggaan karena anak gimbal ini dipercaya sebagai titisan nenek moyang kami yang mohon maaf, bahkan ketika saya juga sempat mencari-cari, anak gimbal ini memang dipercaya sebagai sesuai dengan namanya. Dieng ini adalah Dei dan Hyang. Di tempat tinggi, Hyang adalah dewa. Jadi karena Dieng dianggap sebagai tempat dewa, maka dipercaya sebagai titisan dewa, atau tanda kutip Bathara Guru, atau mungkin dalam Hindu di India adalah dewa Siwa. Dan yang sangat kami kadang melihat juga di beberapa, kalau kami mencari, ternyata dewa Siwa juga berambut gimbal, atau kalau kita googling aja lah, Siwaisme itu rata-rata juga berambut gimbal. Jadi ya inilah keunikan atau unique value yang kita punyai di budaya. Dan tentu kita kolaborasi dengan wisata buatan serta alam yang mempesona di Dieng. Jadi bonusnya juga wisatawan tidak hanya melihat event ini saja. Di beberapa waktu tertentu wisatawan bisa melihat daya tarik Dieng, seperti vulkanonya Dieng atau kawah yang ada di Dieng, danau yang ada di Dieng, ada pemandian air hangat yang ada di Dieng, bahkan mungkin juga bisa berkunjung ke museum, ada juga mereka berkunjung kalau yang mungkin adventure menaiki bukit untuk melihat sunrise ataupun sunset. Jadi inilah kelebihan daripada Dieng, di mana memang selama 3 hari 2 malam wisatawan akan diberikan berbagai daya tarik. Selain event juga mereka mungkin di sela bisa menikmati daya tarik wisata alam, budaya maupun buatan yang ada di Dieng, seperti itu. Oke, dan kalau trekking di bukit-bukitnya itu tuh relatif ramah untuk pemula ya Mas Alif ya? Iya, karena memang kami sendiri sekarang berada di kurang lebih 2.100 DPL, dan bukit-bukit di Dieng ini kan Gunung Prau misalnya yang paling sekarang populer, itu ketinggiannya cuma 2.600, jadi mendaki 500 meter dan mendapatkan view dengan berbagai bukit, kadang kalau pagi melihat di atas awan. Atau misalnya ada Bukit Skoter, Bukit Sikunir, atau yang bahkan tidak harus jalan, jadi kayak Batu Angkruk misalnya, dari turun mobil mungkin hanya jalan 20 meter, 25 meter sudah bisa menikmati lanskap gunung, kadang ada awan. Ini yang akan memanjakan untuk wisatawan, bahwa dia ini seakan-akan serasa berada di atas awan. Oke, saya sih sudah tergoda ya Mas Alif ya, tapi boleh juga dong terakhir ajakan untuk para pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong untuk berkunjung ke sana, ataupun juga mungkin ke festivalnya. Belum terlambat juga kan ya Mas kalau mau bergabung gitu? Belum, jadi justru baru kemarin kami rilis harga paketnya ya. Jadi harga paketnya ini ada paket gold, silver, dan bronze. Gold ini seharga 700.000 dengan nanti benefit wisatawan akan mendapatkan jaket tebal, ada kain batik, ada nanti caping khas
gunung Mm-mm. yang nanti di Festival Caping, akan mendapatkan lampion, akan mendapatkan produk UMKM, akan mendapatkan juga produk dari teman-teman sponsor, Mm-mm. akan mendapatkan perlindungan asuransi, Mm-mm. akan mendapatkan tiket untuk 2 objek yang ada di gelaran event ini karena ini ada di area objek wisata, dan tentu akan mendapatkan ID khusus sebagai partisipan. Jadi yang pertama, yang kedua hampir sama kecuali jaket kita ganti dengan hoodie seperti yang saya pakai seperti iya. ini. Terus untuk paket yang ketiga yang seharga 500 ini akan mendapatkan hoodie atau jaket kita ganti dengan t-shirt. Jadi memang itu baru kita mulai hari kemarin ada di informasi di festivaldieng.id, nanti bisa dilihat, atau di Instagram kami Festival Dieng, nanti info-info lebih lanjutnya. Atau dengan beberapa mitra kami, biro-biro di Jakarta juga banyak yang sudah menjadi mitra kami yang nanti mereka pasti sudah lebih menyiapkan karena di paket-paket teman-teman biro pasti sudah mereka membooking penginapan, membooking tempat makan dan lain-lain. Tetapi kalau ada yang mungkin ingin backpacker itu mungkin silakan karena di Dieng juga di event itu ada beberapa area camping ground yang dibuka. Jadi selain di penginapan homestay di masyarakat juga ada beberapa area camping ground yang nanti wisatawan bisa menikmati dinginnya Dieng, ramainya event kami dan menginap mungkin di area camping ground seperti itu. Oke, seru banget. Dan nanti kita bisa cerita-cerita lagi ya Mas Alif ya dari Dieng Culture Festivalnya ketika pelaksanaannya. Sukses terus Mas Alif untuk kegiatannya. Siap. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Jadi ternyata saya tuh makin penasaran untuk datang ke Dieng karena jujur aja saya juga belum pernah ke Dieng atau ke Wonosobo dengan ya keindahan alamnya, kemudian ada berbagai festival dan di sana itu yang paling menarik ya itu sih memotong rambut anak gimbal, anak yang dianggap suci gitu ya di dalam kepercayaan tradisi mereka gitu. Ya ternyata di Indonesia juga banyak kegiatan ya. Saya rasa teman-teman juga kalau yang udah pensiun dari Hong Kong, ya pulang ke Indonesia jangan memikirkan mau balik lagi, ya ditinggalkan. Ya kalau udah 6 tahun, 8 tahun tinggalkan lah, ya kan. Benar. Selama ambil kesempatan untuk jalan-jalan. Iya. Di dalam negeri aja. Di dalam negeri, di kota kita. Di Indonesia. Benar. Kalau misalkan saya rasa memang indah, sangat betul. indah. Misalkan tiket pesawat katanya mahal, kan bisa yang ditempuh pakai jalur darat ya. Misalkan yang tinggal di daerah Jawa, ya bisa naik mobil. Tapi untuk lumayan loh untuk yang naik mobil tuh udah ada jalur Trans Jawa, tol Trans Jawa, jadi udah memotong waktunya itu signifikan banget dan jalannya juga udah ini banget sih. Aman banget. Dan apalagi kalau sekarang ya teman-teman semua kalau yang punya mobil, mau rencana mau beli mobil, saya sarankan beli mobil listrik. Iya, sebenarnya banget. Apalagi kalau kita dari ujung ke ujung, ya itu tinggal ngecharge sambil di warteg atau di mana atau di hotel, ya ngecharge bisa lagi tempuh lagi 300-400 km. Benar. Dan di tol Trans Jawa itu udah banyak SPKLU, tempat untuk ngecharge mobil listriknya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi di tempat di beberapa rest area sudah ada. Nanti depannya lagi ada rest area pokoknya udah tenang deh yang pakai kendaraannya mobil listrik. Murah jadinya. Iya, kalau kata orang-orang kan indis ekonomi ya, betul sih memang. Untuk bisa indis ekonomi beralih ke mobil listrik. Wah, ini saya nanti disangka ini ya promosi mobil listrik kita. Oke, kita balik harus lagi. Promosi mobil listrik karena environment kita makin lama makin panas ini ya. Mau di Hong Kong atau di Jakarta sama aja kan ya. Tapi sebelum di Eropa 41 derajat Gus. Iya, sampai meleleh-meleleh ya di Jerman ya. Gila. Ya nggak? Di Hong Kong ya tidak ketinggalan lagi, masih ada tetap pameran musim panas. Summer. Typhoon ya atau Better Together. Ya, saling bekerja sama untuk film-film Hong Kong. Ya,
Dalam bahasa hari-hari Kanton ada istilah Tai Pak Su Song. Waduh, ini susah sekali. Saya sendiri nggak ngerti apa artinya. Padahal kemarin kita baru belajar bahasa Kantonis ya. Yang kira-kira berarti saling bahu-membahu. Mm-mm. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan orang-orang saling menepuk bahu sambil melewati kesulitan bersama. Mm-mm. Ya nggak, semangat kebersamaan inilah yang mendorong mereka maju selangkah demi selangkah. Di dunia perfilman kata pak Mm. juga berarti pak itu berarti shooting, ya nggak? Oh. Saat kamera terus bergulir, ya nggak, menangkap cerita untuk layar perak, the silver screen. Ini adalah satu-satunya cara para pembuat film mengasah kemampuan mereka. Pameran Better Together, partnering up with Hong Kong Movie di Tai Kwun mengajak kita menjelajahi berbagai bentuk semangat tim dan semangat film khas Hong Kong melalui banyak film klasik dari beberapa dekade terakhir. Ya, ini Hong Kong, sementara para tokoh besar di industri ini berbagai cerita di balik layar tentang pengembangan skenario kerja di studio dan bagaimana mereka mengumpulkan berbagai bakat untuk terbang tinggi dan menjelajahi ke segala penjuru. Oke, jadi ya Terus sih, menarik sih, ya, buat saya sih ini menarik ya Sam ya, untuk bisa ya, hadir. Apalagi ini kan karena kegiatannya cuma summer, mumpung masih ada waktunya ya Sam ya, kenapa enggak gitu ya. betul. Oke, dan sebelum menutup kebersamaan kita yang aduh rasanya kok cepet banget ya, boleh nggak sih kita perpanjang aja jadi 1 jam atau 1,5 jam gitu durasinya, nanti kita ajukan ya. Satu Tapi setengah jam. iya, ini ingat nggak Sam, kita pernah wawancara kemarin ada festival dari Bengkulu ya, dan ini ada yang komen nih, siapa nih namanya, Sarah ya, katanya senang sekali melihat cerita dari daerah juga mendapatkan ruang gitu. Iya dong, kita pasti semuanya kita kasih ruang ya, yang baik yang di seluruh Indonesia, nggak cuma dari cerita-cerita yang seru-seru aja dari Hong Kong, semuanya kita kasih ruang. Yang penting kita terus didukung ya, dikasih komen, di like, di subscribe juga, di share-share juga ya Sam ya. Betul. Mm-mm. Itu memberikan kita semangat juga ya, kalau enggak, waduh, mana ya, ya nggak? Betul. Oke. Kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru dari berbagai daerah lainnya, apalagi kita udah nyuruh produsernya Voice of Indonesia ya untuk cari cerita dari Anambas nanti ya. Kita akan kejar Anambas. terus ya Sam ya. Yes. Tapi ngomong-ngomong Sam, ke Anambasnya beberapa waktu lalu ya? Atau baru-baru ini? Enggak diundang sih, pengen diundang tapi belum pergi ke sana. Lagi memikirkan cara perginya ke sana bagaimana gitu ya. Mumpung udah deket sih di Singapura, kalau saya sih gas aja ya. Oke. Oke, terima kasih pendengar dan juga Sam, kita ngobrol lagi minggu depan. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.